Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khairul bariyah wa sayyidul ummah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak kelas 4, kita berjumpa lagi ya di sesi yang kedua, yaitu mengenai pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam. Sebelum melangkah ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang rukun iman, ya Pak Salam mengulang lagi tentang surat Al-Falaq. Apa itu Al-Falaq? Waktu subuh, ya, surat perlindungan yang disebut dengan Al-Muwahhidatayn, ya. Berapa surat perlindungan itu? Surat perlindungan ada di 3. Pertama surat An-Nas, terus kedua surat Al-Falaq, ketiga surat Al-Ikhlas. Dibaca kapan? Disunahkan oleh Rasulullah dibaca untuk berzikir pada pagi dan sore hari, ya. Terima kasih. Baiklah anak-anak, kita lanjut pelajaran kita, yaitu tentang rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Beriman kepada Allah, rukun yang pertama. Rukun kedua, beriman kepada malaikat Allah. Ketiga, beriman kepada rasul-rasul Allah. Keempat, beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan kelima, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Sekarang kita akan mempelajari tentang beriman kepada Allah. Yang pertama, rukun iman yang pertama terlebih dahulu, ya. Beriman kepada Allah. Apa itu artinya iman? Percaya. Percaya itu bagaimana caranya? Beriman kepada Allah, percaya ada di hati, di lisan, dan ditindakan, di perilaku, ya. Beriman kepada Allah itu bukan hanya di lisan saja, tapi di hati juga ditindakan. Caranya bagaimana? Ya, beriman kepada Allah, bahwa percaya bahwa seluruh alam semesta ini adalah ada yang menciptakan, yaitu Allah. Apa buktinya adanya Allah? Yaitu adanya gunung, adanya bumi, adanya langit, adanya alam semesta ini dan seisinya. Itu bukti ada yang menciptakan, yaitu Allah. Tentunya yang menciptakan dan yang diciptakan itu sangat berbeda, ya. Contohnya, ada Pak Tukang membuat kursi. Tentunya nggak mungkin Pak Tukang seperti kursi, ya kan? Nah, itulah dirinya. Allah berbeda dengan umatnya. Allah berbeda dengan makhluknya, ya. Pak Tukang membuat papan tulis, nggak mungkin Pak Tukang gepeng seperti papan tulis, ya. Nah, itu berarti adanya Allah, ya. Kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Dan selanjutnya, bagaimana kita mengenali Allah? Kenalilah Allah dari alam semesta, ya. Bersyukurlah dengan setiap melihat keindahan yang di sekitar kita. Kita menyebutkan kalimat tasbih. Bagaimana caranya? Subhanallah, gunungnya kok indah sekali sih. Subhanallah, udaranya segar ya. Subhanallah, dia cantik sekali. Subhanallah, dia ganteng sekali, ya. Semua itu ciptaan Allah. Kita tujukan pujiannya kepada Allah. Baiklah anak-anak, dari sini Pak Salam ingin kalian itu memahami tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tadi sudah disebutkan rukun iman itu ada 6, ya. Iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada kitab-kitab Allah, hari kiamat, dan qada dan qadar. Allah Maha Pencipta yang disebut dengan Al-Khaliq, ya. Allah menciptakan langit. Allah itu Khaliq. Allah menciptakan manusia. Allah Maha Pencipta, Al-Khaliq. Nah, semua
gunung, benda hidup, benda mati, seluruh alam semesta ini ya, termasuk kita manusia disebut dengan makhluk. Semua ciptaan Allah disebut dengan makhluk. Ya, ada makhluk hidup, ada makhluk mati, ada makhluk gaib, ada makhluknya nyata. Allah menciptakan di dunia ini dua makhluk, yaitu makhluk gaib dan makhluk nyata. Makhluk gaib yaitu setan, jin, ya, dan malaikat. Setan, jin, dan malaikat. Ya, Allah menciptakan lainnya yang selain makhluk gaib itu disebut dengan makhluk nyata. Benda mati itu termasuk makhluk, sayang ya. Gunung itu makhluk mati. Batu itu makhluk mati, ya. Nah, itu semuanya ciptaan Allah. Hewan, ya. Terus apalagi tumbuhan itu adalah ciptaan Allah yang termasuk makhluk. Manusia juga makhluk, yaitu makhluk hidup, ya. Makhluk hidup ciptaan Allah. Dari makhluk-makhluknya Allah yang paling sempurna adalah manusia. Semua makhluk itu diciptakan Allah hanya memiliki akal dan memiliki akal dan apa sayang? Memiliki akal dan kemampuan saja, ya, tidak memiliki nafsu. Sedangkan manusia lengkap memiliki juga nafsu. Enak malaikat itu diciptakan Allah hanya memiliki akal sehingga bisa menjadi takwa kepada Allah. Sedangkan manusia diciptakan ada nafsu. Jadi manusia harus berjuang untuk imannya. Kalau nafsunya tidak mau beribadah kepada Allah, ya jadilah orang yang durhaka. Ya, manusia itu sangat memiliki perjuangan yang kuat, harus besar perjuangannya untuk memperjuangkan keimanannya, sayang ya. Baiklah sayang, dari sini, dari segi keimanan, beriman kepada Allah, kita lanjut beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Malaikat sudah, ya. Sekarang kitab-kitab Allah terlebih dahulu, ya. Di dalam LKS halaman 13, kitab-kitab Allah itu Allah menurunkan kitab itu sebanyak 4, ya. Nabi Daud Taurat, Nabi Isa Injil, Nabi Musa Zabur, dan Nabi Muhammad Al-Quran. Semua ini adalah kitab Allah, sayang ya. Ketiga kitab ini sebelum Al-Quran semuanya disempurnakan oleh Al-Quran. Kitab Zabur disempurnakan kitab Taurat. Kitab Taurat disempurnakan kitab Injil. Kitab Injil disempurnakan Al-Quran, sayang ya. Jadi kita wajib percaya, ya. Yang tiga ini percaya, yakin bahwa ketiga ini Allah pernah menurunkan ketiga kitab ini yang sekarang disempurnakan Al-Quran. Baiklah sayang, dari sini Pak Salam minta kalian di rumah mengerjakan tugas Pak Salam yang pertama, ya. 1, sebutkan makhluk Allah, ya. Makhluk Allah itu tolong disebutkan dari yang pertama yang gaib, itu tadi apa saja. Kedua, makhluk Allah yang nyata, ya, jenisnya disebutkan masing-masing jenis. Katakan dari jenis makhluk tumbuhan sebutkan 5, yang lainnya juga 5 ya. Jadi baiklah anak-anakku, kerjakan di rumah dengan baik materi hari ini
Saya tunggu jawabannya, langsung difoto, dikirimkan ke Pak Salam. Terima kasih sayang. Minggu depan kita jumpa lagi di materi yang lain, yaitu beriman kepada Rasul. Rasul itu nanti ada 25. Nanti kita akan membahas 25 Nabi. Kita akan membahas 10 malaikat di minggu ke depan ya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan di hari Senin yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.